Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hello everyone. Kembali lagi dengan saya Cantika Fajar Ramadhani Widakso. Untuk kali ini pembelajaran akan saya bawakan itu adalah K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu konsep health work atau kesehatan kerja. Yuk kita bahas satu-satu. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Akan ada 5 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu bagaimana bekerja dengan sehat. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Yang ketiga, tanggung jawab perusahaan atau tempat kerja untuk menjamin semua elemen yang ada di tempat kerja untuk tetap sehat. Yang keempat, peraturan pemerintah yang mengatur kesehatan kerja. Dan yang terakhir, yang kelima, hal dan kewajiban bagi pekerja dalam konteks kesehatan kerja. Nah, untuk 5 pembahasan itu kita akan bahas satu-satu dan simak dengan baik ya. Untuk pembahasan yang pertama itu tentang bagaimana bekerja dengan sehat. Bekerja dengan sehat adalah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan fisik tubuh kita, untuk meningkatkan kesehatan mental, dan juga meningkatkan kesehatan sosial pada saat bekerja. Cara bekerja dengan sehat adalah dengan yang pertama, desain area kerja yang aman. Di area kerja terdapat banyak peralatan, dimulai dari peralatan yang paling sederhana sampai dengan peralatan yang canggih, seperti lemari, meja kerja, furnitur, konveyor, dan lain-lain. Pengaturan tata letak sangat penting untuk membantu mencapai efisiensi dan efektivitas kerja, mencegah error, dan terakhir menekan kejadian yang tidak diharapkan yang berakibat kecelakaan. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan area kerja. Ini adalah bagian cara kerja yang aman dan sehat. Area kerja yang bersih adalah wilayah kerja yang aman dan sehat. Pada area kerja yang bersih, bahaya disingkirkan. Di samping itu, area kerja yang bersih akan meningkatkan produktivitas yang lebih besar dari karyawan. Kemudian yang ketiga, libatkan karyawan. Cara mengatasi lingkungan kerja yang tidak aman yaitu salah satunya dengan cara melibatkan karyawan dalam proses perencanaan safety. Karyawan adalah orang pertama yang paling memahami situasi tempat kerja. Mereka juga akan termotivasi dengan baik untuk safety. Kemudian yang keempat itu memberikan instruksi kerja yang jelas. Pesan-pesan keselamatan dalam bekerja sangatlah penting bagi karyawan. Berikan instruksi kerja yang jelas, berikan pelatihan untuk menjelaskan dan meningkatkan pemahaman. Instruksi diberikan dalam bentuk tertulis dan pastikan mereka akan membacanya, kemudian mempelajarinya dan memahaminya. Dan yang terakhir itu pastikan karyawan itu mengakui sebagai penerimaan terhadap program kerja seperti Anda. Kemudian yang kelima itu fokus pada hal-hal yang fleksibel atau masuk akal dilakukan. Fokuskan upaya kesehatan Anda pada masalah yang paling mungkin bisa dilakukan. Memberikan fokus kepada masalah yang besar adalah penting, namun hal tersebut termasuk yang tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh karyawan dan hal ini akan berkontribusi kepada terjadinya pelanggar dan berdampak kepada cedera atau kecelakaan. Kemudian yang keenam itu membuka diri untuk menerima masukan, kritikan dari karyawan atau bawahan, yaitu mendorong karyawan untuk melapor kepada Anda tentang kekurangan, isu-isu, wawasan dalam masalah safety. Hal ini akan berdampak terhadap kebudayakan safety di tempat kerja Anda. Pemimpin tempat kerja harus membuka diri untuk menerima masukan, kritikan dari bawahan atau karyawannya. Yang ketujuh, melakukan observasi. Perhatikan dan lakukan koreksi pada mereka yang melakukan jalan pintas. Dan berikanlah penghargaan kepada mereka yang melakukan tugas-tugas secara baik dan mereka dijadikan sebagai teladan bagi staf atau karyawan lainnya. Kemudian yang kedelapan itu menjaga semua mesin dan peralatan dalam keadaan baik. Adalah tanggung jawab seorang pemimpin untuk memastikan bahwa semua mesin dan peralatan kerja berada di dalam kondisi yang baik. Pastikan juga memelihara karyawan kerja atau staff kerja, roster kerja dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang 9, hazard atau bahaya. Hindari bahaya yang tidak diperlukan untuk melakukan pemeriksaan rutin atau sesering mungkin tempat kerja Anda. Itu perlu pemahaman, kemahiran untuk melakukan identifikasi bahaya dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir yang disebut itu melakukan review.
Setiap tahun atau tiap ada perubahan di tempat kerja Anda harus dilakukan peninjauan kembali pedoman kerja keselamatan di tempat kerja. Mulailah review tahun dengan melakukan pemeriksaan tempat kerja Anda dan menelaah menyeluruh terhadap sistem atau program kesehatan kerja Anda. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat itu ada beberapa cara. Yang pertama, ciptakan persahabatan. Menjalin persahabatan dengan rekan kerja memberikan dorongan dan semangat untuk bekerja. Berbagi persahabatan dengan rekan kerja merupakan tanda positif dari suasana kerja yang sehat. Selain itu, rekan kerja dapat menjadi sarana dalam berbagi ide yang akan menunjang produktivitas kerja. Untuk yang kedua, area kerja yang bersih. Bekerja di tempat yang segala sesuatunya tersusun dengan rapi, bersih, itu akan membuat kita nyaman dan betah di kantor. Sebaliknya, bekerja di tempat yang berantakan akan mempengaruhi produktivitas kerja. Berikan kesan ringkas, bersih, dan rapi pada ruang kerja Anda agar terciptanya lingkungan kerja yang sehat. Untuk yang ketiga, manajemen kerja yang baik. Manajemen yang baik adalah manajemen yang bersifat terbuka dan bersedia menerima gagasan dari karyawannya. Manajemen yang berjalan dengan baik di tempat kerja akan mampu mengatasi semua konflik internal kantor. Yang keempat itu lingkungan penuh kegembiraan. Suasana kerja yang riang dan jenaka memberikan kenyamanan dan rasa menyenangkan, sehingga Anda akan melakukan pekerjaan itu dengan senang hati tanpa beban dalam hati. Bekerja dalam suasana yang terlalu serius akan berdampak pada perasaan negatif dan menambah ancaman pada karyawan yang mengakibatkan penurunan produktivitas kerja. Untuk pembahasan selanjutnya itu pembahasan yang ketiga itu tentang tanggung jawab perusahaan atau tempat kerja untuk menjamin semua elemen yang ada di tempat kerja untuk tetap sehat. Perusahaan sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan seluruh karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Karena keselamatan dan kesehatan karyawan merupakan bagian dari kelancaran proses bisnis yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau profit dari perusahaan itu. Sesuatu yang dilakukan yang didasari dengan tanggung jawab akan memberikan hasil yang lebih optimal jika dibandingkan dengan melakukan sesuatu yang didasari dengan keharusan atau mengikuti keinginan orang lain. Melakukan pekerjaan dengan kesadaran akan tanggung jawab akan jauh lebih menyenangkan jika dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan karena terpaksa. Penerapan sistem manajemen K3 akan didasari dengan tanggung jawab. Perusahaan akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan karena rasa tanggung jawab tersebut akan menimbulkan kesungguhan manajemen perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen K3. Rasa tanggung jawab tersebut baru akan muncul apabila pimpinan perusahaan memahami tujuan dari penerapan sistem manajemen K3. Nah, beberapa tujuan penting yang harus dipahami oleh pimpinan perusahaan itu antara lain ada sebagai berikut. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan para karyawan. Perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Yang kedua, suasana lingkungan kerja yang aman akan memberikan kenyamanan bagi karyawan untuk bekerja, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan tanggung jawab kerja. Kemudian yang ketiga, tingkat kecelakaan yang tinggi akan merugikan perusahaan baik dari sisi finansial maupun reputasi perusahaan di mata pelanggan sehingga dapat menurunkan daya saing untuk perusahaan. Yang keempat, penerapan sistem manajemen keselamatan secara baik dapat meningkatkan kualitas produk, efisiensi proses produksi dan output dari proses dan menurunkan produk cacat, downtime karena kecelakaan, keluhan pelanggan, dan limbah atau emisi terhadap lingkungan. Kita masuk untuk pembahasan yang keempat itu tentang peraturan pemerintah yang mengatur kesehatan kerja. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja yang baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta memeriksa kesehatan secara berkala. Sebaliknya, para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri atau APD dengan tepat dan benar. Juga berkewajiban untuk memakai
dan mematuhi semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 itu tentang kesehatan kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja dengan secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, hingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, mencegah penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. Jika terjadinya pelanggaran dalam kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan, itu akan disangsikan atau akan diancam hukum pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak itu 15 juta yang tidak bisa menjalankan ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut. Baik teman-teman, kita masuk pembahasan yang terakhir ya. Menurut pasal 12 UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan keterangan yang benar bila dimintai oleh pegawai, pengawas atau ahli keselamatan kerja. Yang kedua, memakai alat-alat pelindungan diri atau APD yang diwajibkan. Yang ketiga, memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Yang keempat, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Dan yang kelima, menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan yang dimana syarat keselamatan dan kesehatan kerja itu serta alat-alat perlindungan diri atau APD yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah di akhir untuk pembahasan yang dimana tadi terkait tentang pembelajaran perkuliahan tentang K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, yang dimana teman-teman bisa mengetahui apa itu K3, apa aja itu yang harus diperhatikan dalam bekerja dengan sehat, dan lain-lain. Nah, jika teman-teman ada kritik atau ada hal lain bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.